Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian toleransi menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Mark Isaac Dimon, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Sedangkan menurut Tillman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya suatu perdamaian. Dapat disimpulkan toleransi ini sendiri memiliki arti saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain untuk menciptakan suatu perdamaian. Macam-macam toleransi. Yang pertama, toleransi pemikiran. Dasar toleransi pemikiran atau gagasan adalah bagaimana seseorang memahami orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan dirinya sendiri. Toleransi pemikiran adalah bagaimana seseorang mau menerima perbedaan gagasan meskipun gagasan yang dimiliki berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang orang tersebut anut. Prinsip-prinsip yang mendasari tujuan adanya toleransi pemikiran adalah dapat menghasilkan penyatuan berbagai pemikiran dan gagasan dari berbagai sudut kehidupan, seperti keluarga, pengalaman sosial, studi, akademis, ataupun pembelajaran yang diperoleh di tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal. Mengingat berbagai keyakinan dan pedoman hidup masing-masing orang berbeda dan tidak bisa dipaksa, maka toleransi perlu dimiliki agar bisa hidup damai berdampingan dalam konteks yang sama. Contoh toleransi pemikiran, di suatu negara orang hidup berdampingan, yang mana mungkin setiap masyarakatnya memiliki gagasan berbeda terkait dengan cara terbaik untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Semua warga negara memiliki posisi dan kedudukan yang sepenuhnya tidak sama, bahkan berlawanan. Tidak semua hal di dunia ini yang dimiliki segala sesuatunya seragam, karena semua diciptakan beragam. Namun, jika seseorang ingin menciptakan kemajuan suatu negara, maka ia harus toleran terhadap sesama warga dan pemikiran dan gagasannya berbeda dengannya. Menerima perbedaan adalah langkah pertama dalam menghasilkan pemahaman yang akan menuntut masyarakat mengenali tujuan bersama yang ada. Dalam contoh yang sangat sederhana adalah bagaimana masyarakat di Indonesia menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis. Bagaimana masyarakat Indonesia yang beragam ini mampu membuat negara dapat maju dan bahagia dengan segala perbedaan dan kemajemukan yang ada. Yang kedua, toleransi rasial. Toleransi rasial berkaitan dengan hubungan yang mungkin ada antara orang-orang di ras atau etnis yang berbeda. Toleransi rasial adalah bagaimana seseorang berinteraksi secara harmonis dengan orang-orang yang memiliki latar belakang ras yang berbeda. Asal-usul toleransi ini melibatkan karakteristik fisik orang, bentuk perilaku, dan tabiatnya. Contoh toleransi rasial, satu skenario di mana toleransi rasial perlu diterapkan adalah ketika integrasi mahasiswa asing masuk ke lembaga pendidikan di negara tertentu. Mahasiswa asing harus beradaptasi dengan budaya baru dan kadang-kadang juga harus beradaptasi dengan bahasa dan iklim yang berbeda. Toleransi yang luas akan menjadi kunci untuk bisa beradaptasi kepada orang-orang di lingkungan baru. Terbukti secara ilmiah bahwa tingkat toleransi yang tinggi akan berdampak positif pada mahasiswa asing, sehingga kemungkinan mahasiswa untuk tampil lebih percaya diri dan memiliki kinerja akademik yang lebih baik. Yang ketiga, toleransi beragama. Di bidang agama, pengertian toleransi berkaitan dengan rasa hormat dan menerima berbagai keyakinan yang berbeda dari ajaran agamanya. Agama berhubungan dengan bentuk-bentuk pemahaman dunia dan hubungan manusia dengan fenomena yang berada di atas pemahamannya. Ada banyak agama yang memiliki sudut pandang berbeda dan mengkondisikan perilaku orang. Karena agama adalah bagian penting dari kehidupan banyak orang, bersikap toleran dalam hal ini adalah penting. Dengan demikian, memiliki sikap toleransi, maka itu sama halnya dengan menghormati keyakinan orang lain. Contoh toleransi beragama yaitu bagaimana seseorang tidak mencela apa yang diyakini oleh ajaran agamanya. Yang berbeda dengannya, pemahaman konsep wujud adanya Tuhan mungkin berbeda antara agama Islam, Kristen, atau Hindu. Namun demikian, adanya perbedaan itu tetap tidak memecah belah satu sama yang lainnya.
Yang terakhir, adanya toleransi sosial. Arti kata toleransi sosial mengacu pada keberadaan orang-orang yang masuk dalam kelas sosial berbeda. Secara historis ada banyak kasus intoleransi sosial yang tercermin dalam perasaan superioritas yang dimiliki sebagian orang dibandingkan orang lain yang mereka anggap lebih rendah karena memiliki sumber daya ekonomi yang lebih sedikit. Intoleransi sosial menghasilkan kebencian, prasangka, dan ketakutan yang membuat orang-orang tidak bisa hidup dalam harmoni berdasarkan rasa hormat dan pengakuan dari yang lain. Contoh toleransi sosial. Universitas adalah ruangan di mana orang memiliki saling berhubungan, berkenalan, dan berbagai orang memiliki gagasan dan pemikiran. Ada kemungkinan bahwa di universitas yang sama hidup orang-orang dari strata sosial yang berbeda, yang dipaksa untuk berinteraksi, mendiskusikan ide, mendiskusikan konsep, dan bekerja sebagai tim. Maka dari itu, toleransi sosial diperlukan untuk menghancurkan kelas-kelas tersebut. Nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain telah menjadi nilai moral yang sudah tertanam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam adat, budaya, dan juga agama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama. Agama tersebut ialah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia memberikan kebebasan penuh bagi warganya untuk memilih agamanya masing-masing. Maka, sudah seharusnya tingkat toleransi kita sebagai warga negara harus tinggi agar bisa menyesuaikan hak bebas tersebut. Kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia, sudah pasti tidak jauh dari sikap toleransi, baik itu dalam hal perbedaan suku, ras, maupun agama. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk contoh perilaku kehidupan toleransi dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Dan yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku baik dalam kehidupan beragaman tersebut harus kita laksanakan. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menjadi dasar untuk hidup saling berdampingan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Saya melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu contoh toleransi agama Katolik. Contohnya adalah sewaktu kita melakukan misa sebagai orang Katolik di gereja, sudah semestinya kita sebagai umat Katolik yang berada di gereja dan mengikuti misa tersebut, kita harus hening dan berfokus kepada misa tersebut. Gunanya untuk tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan tidak ngobrol atau berbicara dengan teman, keluarga, ataupun siapapun itu sewaktu misa berlangsung. Dan juga bila sewaktu melakukan salam damai, sudah semestinya kita melakukan salam damai ke kiri kanan maupun depan belakang. Meskipun kita tidak kenal orang itu siapa, tapi kita sebagai umat Katolik sudah semestinya harus melakukan salam damai tersebut untuk toleransi agama Katolik ini. Dan ada contoh lagi, yaitu sewaktu kita melakukan adorasi yang sering kita kenal sebagai kita berbicara antar pribadi, antara kita dengan Tuhan Yesus. Dan pasti di adorasi orangnya pun juga banyak, seperti
ya tidak sama seperti Misa, tapi orangnya ya juga cukup banyak, sekitar 10 orangan begitu. Tapi kita sebagai umat Katolik ini, jika kita melakukan adorasi tersebut, kita harus juga tetap menjaga keheningan, dan sudah semestinya kita melakukan percakapan dengan Tuhan Yesus hanya melalui hati saja, percakapan dari hati saja. Dikarenakan bila kita melakukan berbicara secara langsung, bisa juga mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang melakukan adorasi juga. Berikut adalah beberapa sikap toleransi pada agama Muslim. 1. Ketika sedang ibadah Jumatan dan seorang khotib sedang berkhutbah, para jamaah dianjurkan untuk tetap diam dan memperhatikan khotib. 2. Ketika seseorang sedang beribadah di masjid dan waktu azan dikumandangkan, dianjurkan untuk tetap berdiri hingga azan selesai dikumandangkan. 3. Ketika ada 2 orang sedang beribadah di masjid dan salah satu tidak membawa sajadah, orang yang membawa sajadah bisa membagikan sajadahnya untuk dipakai bersama. 4. Ketika sedang beribadah, tidak mengganggu jamaah lainnya. Selanjutnya, contoh toleransi orang hidup beragama. Sikap toleransi dalam hidup beragama ini sangat penting untuk diterapkan agar kita dapat hidup dengan tenang dan damai sehingga menciptakan suasana kerukunan. Berikut adalah contoh toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai ketika ada tetangga yang berbeda agama dengan kita. Contohnya, ketika ada tetangga kita yang beragama Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri dan melaksanakan ibadah sholat Id, kita harus menghormatinya dan tidak boleh mengganggu ibadahnya. Begitu juga jika ada tetangga lainnya yang beragama Kristen ataupun Katolik, ketika mereka merayakan Natal, kita juga harus menghargainya dan tidak boleh mengganggu ibadahnya. Lalu yang kedua, saling tolong-menolong serta tidak membeda-bedakan mereka meskipun berbeda agama dengan kita. Contohnya, ketika ada tetangga yang terkena musibah ataupun sedang membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya tanpa melihat latar belakang agamanya. Keberagaman suku, ras, dan kepercayaan sudah ada di Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Hal tersebut seringkali menimbulkan berbagai macam masalah. Kelompok kami percaya bahwa untuk bisa menangani masalah tersebut, manusia perlu untuk hidup bertoleransi. Dengan adanya toleransi, manusia bisa merasakan empati dan simpati sehingga manusia tidak akan pernah merendahkan manusia lain dan kekacauan dalam hidup bermasyarakat pun tidak terjadi.